Jepang untuk mencari nafkah, gadis kelahiran 2000-an. Setiap hari menarik becak di jalanan. Apakah kamu tahu betapa sulitnya menjalani satu hari? Pagi pukul 7.30. Gadis berusia 23 tahun ini sudah tiba di garasi lebih awal. Sebagai seorang penarik becak, meskipun jam kerja cukup fleksibel, namun jika kamu ingin menghasilkan banyak, harus segera berangkat untuk menarik penumpang. Sebelum itu, dia perlu mengelap becaknya. Setiap hari seperti itu, demi memberikan pengalaman berkendara yang lebih nyaman dan bersih bagi penumpang. Setelah semuanya teratur, dia membawa becak ke kantor, karena intensitas kerja cukup tinggi. Oleh karena itu, dia harus melakukan pemanasan yang cukup. Jika tidak, akan sangat mudah untuk cedera. Selain itu, dia adalah seorang gadis. Jadi dia harus lebih berhati-hati. Terakhir, dia mengganti pakaiannya dengan kostum tradisional yang disebut Hansen. Kostum ini adalah seragam ikonik untuk profesi mereka. Semua persiapan telah selesai. Dia baru bisa berangkat untuk menarik penumpang. Jangan sekali-kali meremehkan becak seperti ini. Harga satu becak bisa mencapai 2 juta yen, setara dengan hampir 100.000 yuan. Dan berat becaknya sendiri adalah 90 kg. Jika dalam kondisi terisi penuh, berat total becak bisa mencapai 600 yen. Selain itu, di Jepang, jenis becak ini juga didefinisikan sebagai salah satu jenis kendaraan bermotor. Jadi saat menghadapi lampu merah, harus segera melakukan pengereman manual. Tunggu di area yang ditentukan. Inilah pekerjaan yang melelahkan dan berbahaya. Sebenarnya sangat sedikit perempuan yang mau melakukannya. Namun, Yazi sudah terjun ke bidang ini 5 tahun yang lalu. Hanya karena setelah lulus SMA dan memasuki dunia kerja, dia yang tidak memiliki banyak pendidikan sulit untuk menemukan pekerjaan. Secara kebetulan, ia mendengar bahwa pekerjaan sebagai kusir rickshaw cukup menguntungkan. Asalkan mau bekerja keras, penghasilannya bisa sangat menjanjikan. Dan tukang becak yang berasal dari desa, begitu mendengar bisa menghasilkan uang banyak. Tanpa berpikir panjang, ia langsung terjun ke industri ini. Saat ini, ia terutama mencari penumpang di Asakusa, tempat wisata yang terkenal. Tapi jangan kira bahwa jika kamu berhenti di tempat yang ramai, seseorang akan masuk ke mobil Anda. Tidak berlebihan jika dikatakan apakah bisa mendapatkan penumpang. Sangat tergantung pada kemampuan penjualanmu. Untungnya, pelanggan pertama Yazi segera berhasil. Di Jepang, tidak mudah untuk bergerak di sektor layanan dengan baik. Penumpang selalu meletakkan bangku kecil sebelum naik, agar mereka memiliki ruang yang cukup untuk naik. Dan dia juga memberikan petunjuk satu persatu. Dengan langkah demi langkah, mereka duduk, kemudian menutupi dengan kain merah agar kaki penumpang tidak kedinginan. Tentu saja, pelayanan yang baik berarti tarifnya juga mahal. Seperti kendaraan tarik seperti ini, setengah jam saja sudah 5.000 yen, sekitar 240 yuan lebih. Tapi untuk mengatakan apakah itu layak atau tidak, mungkin setelah menonton, kamu akan memiliki jawaban. Tidak lama lagi, si pengemudi akan membawa penumpang untuk berwisata. Sebagai seorang pengemudi becak profesional, dia tidak hanya harus selalu tersenyum dan mengobrol dengan pelanggan, tapi juga harus berperan sebagai pemandu wisata dan memperkenalkan tempat-tempat menarik di sekitar. Tanpa melebih-lebihkan, selama pelanggan ingin tahu, kamu harus menjelaskan dengan jelas kepada mereka. Inilah arti dari profesi ini. Dan setiap kali tiba di satu titik foto, si pengemudi harus mengambil foto pelanggan. Jika tidak puas, mereka akan memberi revisi. Sampai kamu puas. Harus diakui, layanannya memang sangat baik. Dan dalam hal pendapatan ini, sama seperti pengemudi taksi. Semakin banyak perjalanan, semakin banyak yang dihasilkan. Jika becak disediakan oleh perusahaan, maka perlu dibagi sesuai persentase. Jadi gaji si pengemudi setiap bulan tidak tetap. Namun, rata-rata pendapatannya sekitar 400.000 yen. Itu tidak jauh berbeda dengan pendapatan seorang pekerja kantoran biasa di Tokyo. Selama satu pagi, dia baru mengangkut satu penumpang. Ini terutama karena sekarang sedang musim sepi. Usahanya tidak bagus. Dan itu masih pagi. Pengunjung biasanya lebih sedikit. Setelah kembali ke garasi, dia tetap harus menyeka mobil dari dalam keluar hingga bersih. Bagaimanapun juga, mobil ini sangat mahal. Sangat penting untuk selalu memperhatikan perawatannya. Mengenai pekerjaan saat ini, dia berkata langsung bahwa meskipun sangat sulit dan melelahkan, tapi melihat gajinya, semua ini menjadi sepadan. Setelah membersihkan dengan baik, dia mendorong mobil kembali ke garasi dan menaruhnya dengan baik. Dia akan pergi makan siang di dekat situ, kemudian kembali dan melanjutkan pekerjaan di sore hari.